Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel kisah misteri, kalian pernah melihat atau punya pengalaman yang horor gak nih? Seperti yang kalian lihat, makhluk halus yang menyerupai manusia. Makhluk itu bisa menyerupai orang sekitar kalian seperti teman kalian, kerabat, dan lain-lainnya. Hal ini terjadi dengan kisah nyata yang menyeramkan dari pengalaman teman saya. Dia tidak sadar bahwa yang ditemui bukanlah suaminya melainkan jin yang menyerupai suaminya. Kalau kalian ingin tahu, boleh disimak cerita horor jin yang menyerupai manusia berikut ini. Selamat mendengarkan. Berikut ini adalah cerita horor yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga asal Malaysia bernama Siti. Perempuan cantik ini mengaku kisah nyata ini terjadi pada malam, suaminya yang baru pulang dari bekerja di luar kota. Mendengar deru suara mesin mobil masuk pekarangan rumah, Siti yang sedang berada di dapur berlari ke ruang tamu sebelum menyibak gorden. Dia langsung tersenyum melihat suaminya, yang bernama Anton, berhenti di depan garasi. Siti segera membukakan pintu dan menyapa pria yang amat dicintainya itu. "Abang bilang 4 hari pergi ke sana. Kenapa pulang awal?" tanya Siti sambil menyambut tangan suaminya yang tersenyum mesra di depan pintu rumah mereka. Sambil berjalan masuk, Anton pun mengaku jadwal kerjanya di Pulau Pinang dipersingkat karena ada pertemuan penting yang harus dihadiri di ibu kota esoknya. Kepulangan Anton yang mendadak itu membuat Siti justru merasa senang. Masalahnya, sudah terlalu sering Anton meninggalkannya sendirian di rumah setiap kali suaminya itu kerja di luar kota. Selepas mandi, pasangan yang baru setahun menikah tersebut menikmati makan malam bersama sambil mengobrol tentang kehidupan sehari-hari mereka. "Abang rindu sayang, sudah 2 hari tidak bertemu," ujar Anton manja sambil mencubit mesra pinggul Siti setelah mereka selesai makan malam. Sama seperti Anton, Siti juga mengungkapkan rasa rindu lantaran mereka hanya hidup berdua karena belum dikaruniai anak. Dengan lirikan mata nakal, Anton kemudian menarik tangan Ika dan mengajaknya naik ke kamar mereka di lantai atas. Hangat bagaikan malam pertama, Siti rebah dalam pelukan Anton tatkala mereka bercinta di bawah lampu kamar yang remang-remang. Keesokan paginya, Siti terbangun kira-kira jam 7.30 pagi. Tapi dia tidak melihat Anton di sampingnya. Abang," teriak Siti manja karena menyangka suaminya turun ke ruang tamu yang berada di lantai bawah. Namun Siti tidak mendapatkan jawaban dari suaminya. Siti pun turun dari ranjang dan masuk kamar mandi untuk cuci muka dan sikat gigi. Betapa kagetnya Siti melihat keadaan tubuhnya ketika melewati cermin besar yang diletakkan di sisi tempat tidurnya. Siti yang hanya memakai pakaian dalam langsung panik ketika melihat tangan, paha, perut, punggung serta lehernya dipenuhi lebam serta bekas cakaran. Lebih seramnya lagi, Siti baru menyadari terdapat bekas cakaran panjang yang mengeluarkan darah yang telah kering pada badannya. Siti langsung berlari ke bawah untuk menemui suaminya. Namun kelibat Anton tidak kelihatan, bahkan mobilnya juga tidak ada. Abang sekarang di mana?" "Badan aku lebam tiba-tiba, penuh dengan bekas luka," kata Ika menangis tak lama setelah menghubungi suaminya. Anton yang terkejut menerima panggilan itu segera meminta Siti untuk tenang. Anton mengatakan dia akan pulang pada hari itu juga. Mendengar kata-kata suaminya mau pulang hari itu, Siti justru balik terkejut. Dia malah bertanya kepada suaminya untuk memastikan karena Anton ternyata masih berada di Pulau Pinang. "Kalau begitu, siapa yang pulang ke rumah semalam, Bang?" tanya Siti yang semakin panik. Siti segera meraih bajunya dan berlari keluar rumah sambil menangis ketakutan untuk meminta bantuan tetangganya. Setelah pulang ke Kuala Lumpur pada hari yang sama, Anton langsung membawa Siti ke seorang ustaz di Ijok, Selangor. Menurut sang ustaz, Siti rupanya telah digauli oleh jin yang sudah lama mendiami rumah yang selama ini ditinggali mereka. Dugaan ustaz, jin tersebut sering memerhatikan Siti yang sering sendirian di rumah setiap kali Anton bekerja di luar kota. Sejak kejadian itu, Anton banyak menemani istrinya, dan pada bulan berikutnya memutuskan untuk pindah rumah. Demikianlah cerita misteri yang dialami oleh Siti.
Semoga dari cerita tersebut kita bisa mengambil sisi positifnya, agar kita terhindar dari jin yang menyerupai orang terdekat kita, dan jangan lupa berdoa agar sesuatu yang tidak baik, tidak menimpa kita semua. Akhir kata billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.